Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi dengan Ustazah Amel di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa dengan membaca isti'adzah wa basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Dalam pertemuan kedua ini, ya, kita masih di judul yang sama, yaitu tentang laporan percobaan. Nah, di pekan ini kita akan belajar mengenai contoh model teks laporan percobaan dan strukturnya. Sebelum kita lanjut ke struktur, ya, sudah akan review dulu materi yang kemarin yang sudah kasih tugas itu. Oke, untuk mengidentifikasi dan membandingkan dengan teks lainnya. Oke, untuk teks yang pertama ini, ya, merupakan teks deskripsi. Oke, siapa yang kemarin jawabannya betul? Ini merupakan teks deskripsi. Oke, kenapa teks yang pertama ini disebut dengan teks deskripsi? Oke, kita lihat ya. Dalam teks ini ada kata sepedaku. Nah, ketika teks ini sudah mengacu kepada teks yang lebih khusus, nah ciri-cirinya ada sepedaku, maka ini adalah teks deskripsi. Ya, ini lebih khusus kalau teks deskripsi itu. Nah, kenapa? Di mana khususnya? Di sini ada kata-kata sepedaku. Jadi teks ini hanya membicarakan sepedaku saja sampai akhir. Ya. Nah, mungkin orang lain ya yang mempunyai sepeda ontel yang sama dengan si dia ini bisa jadi berbeda seperti itu. Ya. Mungkin sepeda orang lain bunyi kering-keringnya terletak di setang kiri, ya. Tapi si sepedaku ini letaknya di setang kanan. Jadi ini adalah teks deskripsi itu seperti itu ya, lebih khusus. Nah, kemarin kita sudah baca ini sampai akhir. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk teks yang kedua ini tentang fixed gear ya. Nah, teks ini termasuk teks eksplanasi. Kenapa teks yang kedua ini disebut teks eksplanasi? Ya, karena di sini membahas tentang proses fixed gear dalam menggerakkan sebuah sepeda sehingga sepeda itu bisa berjalan. Jadi ada proses-proses tertentu ya di sini. Coba kalian baca lagi ya. Nah, itu ada di sana ada sebuah proses bagaimana si fixed gear itu dapat menggerakkan sebuah sepeda seperti itu. Oke, untuk teks yang ketiga, nah, teks yang ketiga ini merupakan teks laporan percobaan. Di mana letak cirinya? Nah, cirinya itu dia ada kata-kata lebih umum ya, sepeda. Nah, ini di sini membahas sepeda secara umum, ya. Membahas sepeda secara keseluruhan. Nah, observasi dalam teks laporan percobaan ini bisa observasi secara langsung, meneliti secara langsung, bisa juga dengan observasi melalui buku-buku ya. Jadi melalui kajian buku-buku seperti itu. Nah, di sini cirinya seperti itu ya. Nah, beda kan di sini sepedaku. Nah, di sini ada sepeda. Tuh, dari judulnya saja sudah ketahuan bahwa teks ini adalah berbeda seperti itu, ya. Oke, siapa yang jawabannya betul semua? Ya. Oke, mudah-mudahan yang lain yang masih ada yang salah bisa memahami setelah Ustazah menjelaskan materi yang kemarin ini. Oke, lanjut. Oke, kita akan menelaah model ya, menelaah model teks laporan percobaan. Lihat di sini ada dua teks ya. Yang pertama ini tentang Venus, yang kedua ini tentang kelelawar. Aku sudah baca dulu teks yang pertama. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita.
Venus besarnya sama dengan Bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan Bumi. Venus mengelilingi matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Ya. Nah, di sini tidak sembarangan orang dalam meneliti Venus ya, mungkin memerlukan beberapa waktu yang lama dalam meneliti Venus ini. Nah, dalam meneliti Venus ya bisa melalui teleskop ya, sekarang sudah zaman canggih ya, sehingga dari bumi saja sudah bisa meneliti Venus, atau mungkin ada yang langsung observasi keluar angkasa seperti itu. Ya. Oke, contoh yang kedua ini tentang kelelawar. Ya, kelelawar itu hewan yang biasanya dia itu hidupnya atau berkeliarannya di malam hari. Oke, tapi kita tidak tahu ya kelelawar itu seperti apa. Ya, tapi setelah kita baca teks ini, setidaknya kita akan tahu kelelawar itu seperti apa. Kita sudah baca dulu teksnya. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar pampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nocturnal. Kelelawar melihat dengan pupil, oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Oke ya, nah ini teks observasi ini ya. Hasil dari penelitian seseorang seperti itu ya. Maka di sini lihat ya, kita bisa tahu bahwa kelelawar itu ternyata punya jenis-jenisnya. Nah, ini silahkan kalian kalau mau meneliti jenis tikus itu silahkan ya. Mungkin kalian penasaran kenapa ada tikus yang ukurannya gede, kenapa ada tikus yang ukurannya kecil. Nah, itu bisa kalian teliti ya, silahkan, sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh orang. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian struktur teks laporan. Struktur teks laporan itu dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama itu umum, yang merupakan klasifikasi dan pernyataan. Kemudian selanjutnya adalah uraian. Dalam struktur umum ini berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Seperti itu, ya. Jadi, kalau misalkan kalian sudah belajar tentang ide pokok, nah ini ide pokoknya itu merupakan bagian umumnya. Ide pokok paragraf yang berada di awal ya. Nah, ini merupakan pernyataan umum dari teks tersebut. Pokoknya secara umum gitu ya. Oke, yang kedua ini uraian. Nah, dalam uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Nah, apa sih yang dirincikan itu apa aja? Bisa kebiasaan hidupnya, kebutuhan hidupnya, makanannya apa, kemudian jenisnya apa, seperti itu ya. Jadi lebih rinci terhadap si hewan ini atau si tumbuhan ini seperti itu. Oke, ya, kita lihat. Nah, ini kita sudah baca tadi tentang kelelawar. Nah, di sini ada pernyataan umum dan uraian ya. Nah, di sini merupakan klasifikasi
Dan sini merupakan deskripsi atau penggambaran hewan. Nah, di sini kita lihat di sini tentang kelelawar ya. Apa yang dimaksud pernyataan umum yang mana? Nah, ini ya. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1.000 jenis kelelawar seperti kelelawar pampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Nah, di sini belum ada klasifikasi yang khusus ya, klasifikasi yang rinci di sini. Maka disebutlah ini pernyataan umum ya mengenai kelelawar. Kita lihat di paragraf selanjutnya. Nah, ini uraiannya ya. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Nah, ini sudah termasuk gambaran ya. Kemudian ada juga kebiasaan makan si kelelawar ya. Kebiasaan makan si kelelawar itu seperti apa? Nah, kemudian ini ada kapasitasnya. Kapasitas apa? Kapasitas dia dalam mendengar ya. Gitu, dalam melihat seperti itu. Nah, terakhir ini dalam perkembangbiakannya. Pokoknya kalau di pernyataan umum ini lebih ke ide pokok ya, seperti itu. Nah, ini bisa dipahami ya tentang struktur. Ini menurut saya lebih gampang dalam menganalisis struktur teks laporan ya, karena lebih umum dan lebih khusus itu intinya. Oke, baik. Nah, ini tugas buat kalian ya, yaitu menentukan struktur teks. Kalau tadi yang sudah kita analisis adalah tentang kelelawar, silahkan kalian tugasnya adalah analisis tentang teks tema Venus. Di mana letak pernyataan umumnya dan di mana letak pernyataan khususnya ya. Silahkan kalian tentukan ya, dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan nanti kirim ke link yang sudah Ustazah sediakan ya. Oke, sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan seperti itu ya. Mungkin dicukupkan untuk pekan ini ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.